Shalom. Saudara-saudara, bayangkan jika suatu pagi, mungkin besok pagi gitu ya, kita bangun dengan berita dan beritanya tulisannya gini: Selat Hormuz ditutup. Jalur laut yang sempit di antara Iran dan Oman itu tiba-tiba tidak bisa dilewati kapal. Apa yang terjadi? Harga minyak dunia langsung melonjak. Pasar global panik. Ekonomi banyak negara terguncang. Padahal Selat Hormuz itu bukan laut yang luas. Itu hanya jalur yang sempit. Tetapi dunia tahu satu hal. Kadang-kadang hal yang paling sempit itu justru bisa menentukan hal yang paling besar. Dan tanpa kita sadari, itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 13-14. Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan." Artinya apa? Banyak orang memilih jalan yang luas, jalan yang mudah, nyaman, tanpa komitmen. Tapi Tuhan berkata, jalan menuju kehidupan justru jalan yang sempit. Seperti Selat Hormuz yang menentukan arus dunia. Seringkali jalan sempit bersama Tuhan justru menentukan masa depan hidup kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal, mengapa Tuhan sering membawa kita melalui jalan yang sempit, dan bagaimana jalan sempit itu justru membawa kita kepada kehidupan. Nah, konteks Matius 7 ayat 13 ini adalah ayat di mana ini bagian akhir dari Injil Matius pasal 5 dan sampai pasal 7, yaitu bagian khotbah Yesus di bukit. Dalam khotbah ini, Yesus Kristus menjelaskan standar kehidupan kerajaan Allah yang berbeda dari dunia. Sebelum pasal 7 ayat 13 ini, Yesus mengajar tentang kemurnian hati, kasih kepada musuh, doa yang benar, memberi dengan tulus, mencari kerajaan Allah. Kemudian, bagian penutup khotbahnya, Yesus menantang pendengar untuk memilih dua jalan. Jalan lebar atau jalan sempit. Kekristenan ternyata bukan hanya mendengar ajaran Yesus, tetapi memilih jalan hidupnya. Makanya dalam Matius 7 ayat 13-14, Alkitab berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan." Ada beberapa poin yang saya dapat. Yang pertama, jalan Tuhan adalah jalan yang sempit. Saya senang dalam bahasa Yunani kata sempit itu dipakai kata tilbo, yang artinya terhimpit, penuh tekanan. Artinya tilbo itu adalah jalan menuju kehidupan. Itu menunjukkan tidak mudah. Berbeda dengan dunia menawarkan jalan yang luas, jalan yang penuh dengan kompromi, jalan yang penuh dengan dosa, jalan yang penuh dengan kenyamanan. Tetapi jalan Tuhan sering menuntut kekudusan, ketaatan, pengorbanan, seperti Selat Hormuz yang sempit tetapi sangat penting. Apa aplikasinya ya buat kita orang Kristen? Tetap berjalan di jalan Tuhan walaupun sempit. Untuk bangsa Indonesia ini pun kita berdoa supaya bangsa ini membutuhkan orang-orang yang benar, yang tidak ikut arus korupsi dan tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua yang saya dapatkan adalah titik sempit itu adalah tempat penentuan. Kata Yunani untuk pintu adalah pile, yang artinya gate, gerbang. Gerbang dalam kota kuno itu menentukan siapa yang boleh masuk. Apa arti rohaninya buat kita? Kehidupan manusia itu ditentukan oleh keputusan yang diambil di gerbang kehidupan. Amin, saudaraku. Selat Hormuz adalah gerbang energi dunia. Jika jalur ini terganggu, ekonomi global bisa panik. Begitu juga hidup manusia. Keputusan kecil bisa menentukan masa depan besar.
Ada contoh-contoh di Alkitab bagaimana orang-orang yang melewati jalan sempit, tapi mereka nggak kompromi. Yusuf menolak dosa dari Tante Potifar. Daniel menolak kompromi. Esther berani mengambil resiko untuk dia bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari niat jahat Haman. Apa aplikasi buat kita? Keputusan kecil setiap hari itu akan menentukan karakter rohani kita. Masa depan bangsa ini juga akan ditentukan oleh keputusan moral orang-orang percaya hari ini. Kenapa banyak krisis global, krisis dunia lahir dari mana? Dari keputusan manusia yang salah. Amin, saudaraku. Yang ketiga, titik sempit sering menjadi tempat mujizat. Kata Yunani untuk kehidupan di dalam ayat yang kita baca tadi, itu dipakai kata zoe. Zoe artinya adalah kehidupan ilahi dari Tuhan. Seringkali Tuhan itu bekerja ketika manusia berada di situasi sangat sempit. Laut Merah di depannya orang Israel. Gua tempat Daud bersembunyi, gua Adulam. Penjara tempat Paulus dan Silas memuji Tuhan. Ketika manusia buntu, Tuhan tidak buntu. Ketika manusia mentok, Tuhan punya cara. Apa artinya buat kita, saudaraku? Saat hidup terasa sempit, jangan putus asa. Kadang-kadang lewat krisis itu bisa menjadi kesempatan untuk kita bangkit, untuk kita bersaksi bagi dunia. Walaupun dunia ini sedang penuh gonjang-ganjing, penuh ketidakpastian, konflik geopolitik, tapi satu hal, Tuhan tetap memegang kendali sejarah bangsa-bangsa, termasuk sejarah bangsa Indonesia. Kalau dunia bergantung pada satu selat, tetapi hidup kita ditentukan oleh jalan sempit yang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan dengan Tuhan Yesus di jalan yang sempit itu. Haleluya. Tuhan memberkati.